Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sudah berada di kediaman Pak Thomas, kontrakan Pak Thomas di Lubuk Linggau. Yang dulu. Di sini ada dengan ibu siapa, Bu? Ibu Haji kan ibu bapaknya apa nih? Iya. Nama asli Iya nggak tahu. Haja Herawati. Bu Haja Herawati. Beliau adalah ibu kos, ibu kontrakan yang ditempati Pak Thomas. Kami dari Pekanbaru, Bu. Oh ya. Ingin mengetahui bagaimana masa lalu Pak Thomas, yang mana beliau seorang tukang sel keliling, Ya. ngontrak di rumah ibu Haja. Herawati. Ibu melihat sosok Pak Thomas itu seperti apa, Bu? Kehidupan beliau, masa lalu beliau, yang ibu tahu. Kenapa? Atau biasa aja, atau pekerja keras. Ya, dia biasa-biasa aja, tapi dia ya ibaratnya banting tulang lah, usahanya untuk keluarga ya. Sebagai seorang penjual sayur keliling gitu Iya, ya. keliling dia. Terus Bu, apalagi Bu yang ibu ketahui tentang Pak Thomas di masa-masa lalu beliau dengan kehidupan? Ya, sebelum dia jual sayur, dia bikin koperasi keliling, ya. Udah. Ada ya. Terus? Iya, udah. Udah. Jual sayur tuh lah. Oke pemirsa, inilah informasi dari ibu kos, ibu kontrakan yang disewa Pak Thomas. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, inilah tempat tinggal yang sangat bersejarah bagi seorang Crown Ambassador Thomas Sembiring kemarin di Lubuk Linggau, yang mana sini ada sungai, depan rumah beliau ada sungai. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dengan Thomas Salahuddin Sembiring kemarin ya. Bapak Ibu semua, saya sekarang di Kota Lubuk Linggau, di kota yang bersejarah dalam kehidupan kami ya, di mana tahun 2008 saya ngontrak rumah ini ya. Inilah situasi, inilah kondisi rumah yang saya kontrak di tahun 2008 ya. Sebelum saya menjalankan bisnis Keling ini ya, digital network marketing. Nah, oke, Bapak Ibu semua bisa kita lihat ruangannya seperti apa. Ya, inilah ruangan ya. Di sini dulu, di sini ada lemari besar ya. Jadi di lemari besar ini sekatnya, disinilah masak ya, tempat masak istri saya. Ya, di sini dulu ada kursi ya Bu ya. Ada kursi yang ini. Disinilah kami sering duduk-duduk lah ya. Nah ini kalau ada tamu misalnya, di sini tidur ya. Di sini juga lah ya, atlet pembimbing saya Pak Aswes Sution dulu tidur di sini, yang kami nggak punya tikar ya, hanya karpet begini. Itu pembimbing saya ya. Inilah kamar kami yang sederhana sekali. Ya kalau dulu ini belum ada ya lakon ini, masih panas sekali ya. Bapak Ibu, inilah kondisi kami ya. Ini kondisi kami di tahun 2008 ya. Jadi Bapak Ibu semua, kenapa saya selalu ingat rumah ini? Karena kenapa? Karena kalau Bapak Ibu lihat ini kondisi kami sangat sulit sekali kehidupan. Dan jujur ya, kalau dilihat kondisi ini, mungkin kami orang di luar sana banyak yang pasrah. Tapi saya ketika melihat istri saya kepanasan ya,
Di sini juga kami yang mengalami pernah nggak makan ya. Di rumah ini semua. Kami tidak tahu mau kemana. Cerita istri saya pun bukan orang yang melalakan. Dia cuma tahu ibu rumahan. Jadi pada saat itu mau masak, beras sudah nggak ada. Disitulah Bapak Ibu saya mulai mikir bagaimana ke depan kesulitan ini tidak terjadi lagi pada anak istri saya. Waktu itu istri saya masih hamil. Dan di rumah ini juga anak saya Laurentius sakit parah, yang dimana dokter mengatakan sudah nggak ada harapan. Itu juga sejarah di dalam rumah ini. Nah di situ Bapak Ibu semua, saya tidak tahu bagaimana apa yang harus saya lakukan. Nah di tahun 2009 di situ datanglah seorang, itu upline saya, pembimbing saya. Beliau bilang, kalau kamu mau sukses, kamu serius di Keling. Kamu ciptakan bagaimana 20 orang yang bergabung, saya akan turun ke Lubuk Linggau. Itu kata Pak Aris. Saya tidak ngerti apa-apa, tapi karena saya udah gak tahan menderita, saya lakukan. Walaupun saya gak ngerti. Yang ada di pikiran saya, kalau ada orang yang mau menyelamatkan hidup saya, apapun akan saya lakukan, bukan hanya mikirin diri saya. Karena saya tidak tahan melihat istri saya dan anak saya menderita Bapak Ibu. Maaf, saya gak cengeng. Karena Bapak Ibu semua, kenapa begitu saya selalu semangat. Saya keliling Indonesia mengisi training, saya selalu semangat dan berapi-api. Karena saya melihat kondisi ini. Kalau sekarang saya sadarin, kalau bukan karena Allah, karena Tuhan ya, kalau bukan karena pembimbing saya, mungkin hidup yang saya rasakan sekarang itu sepertinya nggak mungkin yang saya dapatkan. Karena kenapa? Hidup saya seperti siang malam sekarang perbedaannya. Saya bisa keliling Indonesia, saya memiliki kendaraan yang bagus, saya punya rumah yang bagus. Sementara dulu hidup kami seperti ini, kami nggak punya modal, kami nggak punya ilmu, saya juga nggak punya sekolah. Teman-teman semua seperjuangan. Bagi Anda yang memiliki hidup yang lebih dari saya, saudaraku, seriuslah berjuang sebelum hidup Anda seperti saya dulu. Lakukan bisnis ini sebelum Anda butuh, Bapak Ibu. Karena kenapa? Usaha ini sangat layak kita perjuangkan. Kami yang hidup seperti ini aja, kami bisa berubah. Nggak punya modal, upline kami jauh, kondisi kami sangat minus. Kalau orang bilang nol, bukan, kami minus. Kami nggak punya modal apa-apa. Dan hari ini Allah sangat mendukung kedatangan saya. Saya bisa jumpa sama pemilik rumahnya. Tadi juga saya udah jumpa dengan kakak angkat saya, Pak Rijal, Kak Rijal. Beliau juga menyaksikan bagaimana kehidupan saya. Dari kemarin saya menginjakkan kaki di kota Lubuk Linggau, saya kadang menetes air mata karena melihat kondisi saya dulu. Jadi Bapak Ibu, pesan saya buat Anda, kalau saya bisa jadi orang, saya yakin Bapak Ibu pasti jauh lebih bisa. Intinya Bapak Ibu, jalankan bisnis ini, dan libatkan Tuhan di dalam bisnis Anda, dan libatkan cinta Anda pada keluarga, cinta pada anak, cinta pada orang tua. Insya Allah saya yakin Bapak Ibu, dengan kondisi Anda tidak sesulit saya yakin Anda pasti jauh lebih bisa. Dan yang penting lagi, ketika Anda sudah putuskan untuk serius, istiqomah. Teruslah berjuang sampai Anda betul-betul sukses. Walaupun apa prosesnya, yakinlah Allah tidak menguji kita kalau kita tidak mampu. Bapak Ibu semua, mungkin hanya ini. Selesai ini, mungkin kami akan berjalan lagi ke rumah kontrakan saya yang nomor 2.
Di sana kita akan melihat kondisi kedua. Kenapa saya ajak Anda ke sana? Inilah peningkatan. Dari sini saya mulai jalankan usaha keling. Setelah saya punya penghasilan sedikit naik, saya pindah ke rumah yang agak lebih besar. Oke Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya berlebihan. Karena kalau cerita ini mengingatnya saja, hati saya sudah begitu guncang ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.